Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah ya. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan karena di masa pandemi seperti ini banyak sekali penyakit yang rentan menyerang anak-anak. Terlebih, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku ya. Oke, teman-teman yang ada di rumah, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama melakukan pembelajaran. Namun, alangkah lebih baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Berdoa dapat diakhiri. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, teman-teman menyiapkan buku tematiknya dulu ya. Karena hari ini kita akan bersama-sama belajar dari buku tema 2, Selalu Berhemat Energi. Kita akan mempelajari pembelajaran 1 ya. Dari pembelajaran 1 tersebut, kita akan mempelajari materi tentang sumber energi. Ayo, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa sih sumber energi itu, jadi sumber energi itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi, baik itu energi yang besar maupun energi yang kecil. Jadi itu adalah pengertian dari sumber energi. Yang menjadi fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita akan bersama-sama belajar tentang sumber energi yang dihasilkan oleh matahari. Sebelumnya, yuk kita perhatikan beberapa gambar yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber energi matahari ya. Nah, teman-teman, mari kita amati ketiga gambar tersebut ya. Kira-kira energi apa sih yang digunakan dari masing-masing gambar tersebut? Sudah jelas sekali ya teman-teman bahwa dari masing-masing gambar tersebut energi yang digunakan yaitu pemanfaatan energi matahari. Yang pertama tadi, ketika kita sedang mencuci pakaian, pakaian akan menjadi kering karena adanya energi panas yang dihasilkan oleh matahari. Pada gambar yang kedua, ketika kita sedang menjemur padi akan menjadi kering karena bantuan energi matahari. Sedangkan pada tumbuh-tumbuhan, sinar matahari berguna untuk membantu proses fotosintesis ya. Di sini saya juga memiliki sebuah teks bacaan, yang mana dari bacaan tersebut akan menceritakan tentang pemanfaatan sumber energi matahari bagi kehidupan kita ya. Jadi bisa disimak ketika saya membacakan teks bacaannya. Pemanfaatan energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi terbarukan yang tidak pernah habis. Pertumbuhan umat manusia di bumi ini mempunyai dampak yang sangat luas. Salah satu dari sekian dampak yang menjadi sorotan adalah kebutuhan akan energi. Kebutuhan energi saat ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena sudah menjadi bagian dari suatu kehidupan. Apapun aktivitas manusia tidak akan terlepas ya dengan yang namanya energi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi ini. Karena berkat adanya sinar matahari, dunia ini menjadi hidup. Karena sinar matahari memberikan energi pada semua makhluk yang ada di bumi. Matahari memancarkan sinarnya, kemudian diterima oleh dedaunan untuk proses fotosintesis. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk mengolah makanannya. Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Dengan adanya sinar matahari pula, berbagai belahan dunia bisa mendapatkan air.
air dari samudra menguap naik dan terbentuklah hujan yang dapat turun di mana saja yang merupakan sumber kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Pemanfaatan sumber energi matahari sudah digunakan sejak dahulu. Panas matahari bisa digunakan untuk mengeringkan cucian, mengeringkan hasil bumi, pertanian, dan sebagainya. Pada era modern saat ini, banyak ditemukan pemanas air yang menggunakan energi matahari. Pemanas tersebut biasanya tersimpan di atap-atap rumah guna mendapatkan sinar matahari secara maksimal. Selain untuk pemanas air, cahaya matahari mempunyai potensial yang dapat dirubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk merubah cahaya matahari menjadi listrik ini adalah panel surya. Jadi teman-teman, itu merupakan teks bacaan yang bercerita tentang pemanfaatan sumber energi matahari bagi kehidupan kita ya. Teman-teman, setelah kita mengetahui manfaat-manfaat dari sumber energi matahari, mari kita melakukan sebuah percobaan ya untuk membuktikan kira-kira benar nggak sih kalau matahari itu memang bisa membantu manusia untuk mengeringkan sesuatu benda. Kita akan melakukan percobaannya ya. Jadi teman-teman, untuk melakukan percobaan ini kita harus menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang pertama, kita memerlukan 2 buah sapu tangan. 2 buah sapu tangan. Yang kedua, kita membutuhkan 2 buah lembar kertas. Lalu kita juga membutuhkan 2 lembar tisu. Nah, jadi semua benda dan juga bahan-bahan yang sudah kita siapkan ini nantinya akan kita basahi. Jadi 2 sapu tangan ini akan kita celupkan ke dalam air. Lalu 2 buah kertas ini juga akan kita celupkan ke dalam air. Dan tisu ini juga akan kita celupkan ke dalam air. Jadi misalnya saja di sini saya memberi contoh untuk yang sapu tangan. Jadi kedua sapu tangan ini akan kita celupkan ke dalam air. Setelah itu kita peras. Karena semuanya sudah dalam posisi yang basah, nah sekarang untuk percobaannya, satu sapu tangan kita letakkan di bawah sinar matahari secara langsung. Dan untuk sapu tangan yang kedua cukup kita letakkan di tempat yang teduh ya teman-teman. Tempat yang teduh yaitu tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung ya. Jadi tidak hanya sapu tangan ini, untuk tisu dan juga kertasnya pun kita lakukan hal yang sama. Pada percobaan yang pertama teman-teman, kita mencoba menggunakan waktu 15 menit. Sedangkan untuk yang percobaan yang kedua, kita lakukan dalam waktu 30 menit. Dan yang ketiga kita lakukan dalam waktu 60 menit. Bagi teman-teman yang mungkin masih bingung dengan percobaan yang akan kita lakukan, setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan video ya. Nanti dalam video tersebut akan ada contoh dari percobaan yang akan kita lakukan ini. Kita perhatikan bersama-sama ya teman-teman. Halo, kali ini kita akan melakukan percobaan manfaat energi matahari untuk mengeringkan benda. Klik mulai ya. Percobaan ini dilakukan pada pukul 1 siang dengan keadaan sinar matahari terik. Benda yang akan dijadikan objek uji coba adalah tisu basah, kertas basah, dan sapu tangan basah. Perhatikan lokasi percobaan ini. Terdapat daerah yang teduh dan daerah yang terkena sinar matahari, teman. Sekarang, pilih benda yang ingin kamu uji coba ya. Tisu basah,
uji coba benda yang lain, teman. Kertas basah, ayo uji coba benda yang lain, teman. Sapu tangan basah, kita telah selesai melakukan percobaan manfaat energi matahari untuk mengeringkan benda. Sekarang, coba amati hasil percobaan pada tabel. Ternyata, daerah yang terkena sinar matahari lebih cepat dalam mengeringkan benda, teman. Kamu juga dapat melakukan percobaan ini secara langsung loh. Selamat mencoba ya, teman. Nah, itu tadi adalah contoh dari percobaan yang akan kita lakukan. Jadi dari video tersebut nanti kalian bisa mencobanya di rumah ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk pada materi selanjutnya. Jadi teman-teman yang ada di rumah perlu kita ketahui bahwa ternyata sinar matahari itu tidak hanya berguna bagi manusia dan hewan saja ya. Bagi tumbuhan, sinar matahari juga sangat dibutuhkan. Untuk apa? Tentu saja sinar matahari dibutuhkan oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Ayo, apa proses fotosintesis itu? Jadi, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan hijau yang dibantu oleh sinar matahari. Jadi itu adalah pengertian dari proses fotosintesis. Lalu ada hal lagi yang perlu kalian ketahui teman-teman, bahwa ternyata matahari adalah salah satu contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui sendiri adalah segala sesuatu yang ada di alam yang jika kita gunakan secara terus-menerus masih akan dapat diperbarui lagi. Jadi tidak akan pernah habis karena memiliki persediaan yang sangat melimpah di muka bumi ini. Contohnya saja tadi seperti matahari, lalu air, udara, manusia, hewan, tumbuhan, itu merupakan contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sedangkan
Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah segala sesuatu yang ada di alam yang jika kita gunakan secara terus-menerus akan sulit untuk didapatkan kembali karena memiliki jumlah persediaan yang sedikit. Contohnya saja misalnya batu bara, emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Sudah bisa dipahami teman-teman dari materi hari ini? Semoga dari materi yang baru saja saya jelaskan, mulai dari sumber energi matahari, pemanfaatan sumber energi matahari, dari contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, semoga kalian dapat memahami materi hari ini ya teman-teman. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tetap kita harus menggunakan sumber daya alam, sumber energi yang ada di muka bumi ini dengan sangat bijaksana ya teman-teman. Jangan digunakan jika memang tidak perlu. Nah, dan untuk tugas akhir yang harus kalian lakukan di rumah nanti dengan pendampingan orang tua yaitu kalian bisa mencoba melihat video percobaan pemanfaatan energi sinar matahari yang tadi sudah kita lihat ya. Jadi nanti di rumah kalian bisa menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan lalu melakukan percobaan seperti yang dicontohkan pada video tadi. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah dapat memahaminya? Kalau kalian sudah dapat memahaminya, kita dapat mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini ya. Karena tadi di awal kita sudah memulai dengan berdoa, kita juga harus mengakhirinya dengan berdoa juga ya teman-teman. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dapat diakhiri. Oke teman-teman, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan belajar di rumah. Sampai jumpa.